tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut nomor 4 ya. Masalah-masalah di dalam sholat jamaah. Yaitu masalah tabayyunu halatil imam. Ketahuan kondisi imam. Jadi imam itu kondisi yang sebenarnya ketahuan oleh makmum, yang tadinya tidak ketahuan kemudian ketahuan. Ini bagaimana nih hukumnya? Maka di sini digambarkan permasalahannya adalah dengan kalimat iza tabayyana anna imamu kafirun. Apabila ketahuan, di sholat ketahuan bahwa imam sholat ini kafir. Ya. Misalnya nih ketahuan dia pakai kalung salib misalnya, bacanya sih bagus. Ya, kita nggak kenal sama dia, bacaannya bagus, pakai peci. Setelah sholat selesai kita baru tahu ini ternyata kafir. Dari mana kita tahu? Ya mungkin imamnya pakai kalung salib, ternyata dia seorang orientalis, ya, seorang orientalis, ya, misionaris, ya, yang berusaha ingin mengkristenisasikan orang yang sudah beragama Islam misalnya. Dia sengaja mempelajari Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu kalau dalam bahasa Arabnya mustashrik, orang yang mempelajari budaya timuran, seperti budaya Asia, ya, atau Timur Tengah. Mereka pelajari itu, kemudian mereka dalami agamanya juga. Tujuan mereka adalah menghancurkan Islam dari dalam. Seperti dulu pada zaman masa-masa Belanda, siapa yang mengenal itu? Siapa? Iya, sama apa namanya? Korbannya ya, sebab korbannya. Kalau sebab korbannya berapa? Sebab korbannya ya. Itu beliau mustashrik, misionaris. Beliau paham betul tentang ajaran agama Islam. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Melayu, tapi beliau hancurkan Islam dari dalam. Imamnya ketahuan nih, dikira Muslim, ternyata setelah ketahuan kafir. Atau misalnya ketahuan gila, lagi sholat mah nggak ketahuan nih gila, habis sholat ketahuan sendiri. Wah, gila imamnya nih. Bagaimana sholatnya itu kita? Awin mero'ah, atau imamnya ketahuan ternyata perempuan. Lagi sholat mah enggak ketara suaranya kayak suara laki-laki. Setelah sholat, loh bukannya perempuan ya? Ada buah dadanya misalnya. Ya tapi suaranya kayak suara laki-laki. Au makmum, atau ternyata imamnya adalah seorang makmum. Ya. Au misal bihi najasatun dhahiratun, atau imam ini ternyata di pakaiannya ada najis yang nampak. Najis yang nampak, artinya najis yang kalau diperhatikan itu kelihatan. Ya, najis yang nampak. Au ummi, atau ternyata imamnya seorang ummi, tidak fasihat dalam mengucapkan suratul Fatihah. Bagaimana kalau ketahuan imamnya seperti tadi dan tahunya itu kita setelah sholat? Fatajibu alaihil i'adatu, sebagai seorang makmum ia wajib mengulangi sholat yang telah ia lupakan tadi berjamaah. Ulangi lagi sholat. Kenapa? Berarti sholat yang tadi tidak sah. Nah ini masalahnya kalau imam itu ketahuan kafir atau gila atau perempuan atau makmum atau di pakaiannya ada najis atau ummi, 6 tuh. Nah bagaimana seandainya imam ini ketahuan ternyata punya hadas? Lain lagi kasusnya nih. Ini masalah hadas dengan najis yang tidak nampak. Artinya najis yang kita sulit mengetahuinya, seperti terhalang oleh sampingnya atau terhalang oleh sorbannya, nggak ketahuan. Atau ini najisnya kecil misalnya, nggak kelihatan kalau diperhatikan dari jauh, kalau dekat dia kelihatan. Nah jika imam setelah sholat ketahuan oleh makmum bahwa si imam ini berhadas, misalnya Jumat pagi ini imam berhubungan badan dengan istrinya. Kok pagi-pagi amat? Karena semalam Jumat belum, jadi dikodok tuh pagi-pagi itu. Ya, misalnya nih
habis HB, hubungan badan, ini laki-laki tidur. Bangunnya mepet duhur, jam 12 kurang 15 bangun dia. Karena dia lupa dalam keadaan punya hadas besar, dan dia pun meyakini mandi Jumat itu adalah sunnah, maka dia nggak mandi. Kenapa? Ngejar mau jadi khatib. Dia langsung wudu, cuci muka selesai, berangkat ke masjid. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istrinya datang, teriak, jamaah, suami saya itu punya junub belum mandi. Tuh, gimana tuh makmum itu? Airnya ada air, cuma karena lupa nih si imamnya. Istrinya bilang, jamaah, suami saya punya junub belum mandi tadi, buru-buru. Ini gimana nih? Fala tajibu alaihi i'adatu. Dalam kasus ini makmum tidak perlu mengulangi sholat. Kenapa? Karena hadas itu sulit diketahui oleh orang lain. Kelihatan nggak hadas? Nggak kelihatan. Beda dengan hal yang tadi, perempuan gila, kan mudah nih dibedainnya nih, ya. Karena kelalaian makmum saja mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau hadas kan nggak mungkin orang lain tahu selain si pelaku itu. Maka jika imam ketahuan ternyata punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan ketahuannya setelah sholat, maka si makmum tidak perlu mengulangi sholat. Hukum sholat tetap sah. Dan ini pun berlaku dengan kasus yang berbeda. Imam punya hadas kecil, dia kentut, lalu lupa, akhirnya dia sholat jadi imam. Setelah salam ingat, ya Allah, tadi saya belum wudu padahal sudah kentut. Apakah si imam harus menginformasikan kepada makmum bahwa dia tadi tidak punya wudu, atau cukup dia saja mengulangi sholat? Cukup si imam saja wudu lagi ngulangin sholat. Kenapa? Karena kalau ngumumin takut makmumnya nggak ngaji, imam babak belur. Kurang aja. Coba kalau makmumnya ngaji, udah nggak apa-apa. So kita tetap satu. Kan gitu kalau ngaji. Kayak nggak ngaji, wow, langsung emosi. Ya. Yang tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya imamnya nanti bisa ya koma dipukuli sama orang. Nanti nggak usah. Begitu pula kalau ada najis yang samar. Najis yang samar, artinya kalau diperhatikan itu nggak kelihatan, ya. Kecuali kalau dilihat secara detail baru ketahuan najis yang samar. Ya. Misalnya apa? Misalnya di kantongnya imam ini ada bangkai semut. Ya. Bangkai semut najis nggak tuh? Najis lah. Bangkai semut najis. 10 bangkai. Berarti 10 bangkai. Semua bangkai. Kecuali bangkai ikan, semua belalang. Semut belalang. Nah, bangkai manusia itu suci. Bangkai semut berarti najis. Ya. Di kantongnya ini ada bangkai semut gede, semut merah, ya. Ada semut merah di dinding. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam lihat kantong ini ada bangkai semut, diambil sama si imam. Makmum di belakang melihat imam ini buang bangkai semut dari kantongnya. Apakah si makmum yang tahu ternyata imam sholat bahwa najis hukumnya tidak sah, tetap hukumnya sah dan tidak perlu mengulangi sholat? Bagi siapa? Makmum. Kalau si imam ya wajib dia ulangi sholatnya. Nisbah kepada makmum itu tidak wajib mengulangi. Kenapa? Karena najisnya itu khofiyah, tidak terlihat. Kan dalam kantong susah ketahuannya. Kecuali bagi si imam itu sendiri. Nah, itu kalau ketahuannya setelah sholat. Bagaimana kalau ketahuannya sebelum sholat? Ada orang nih mau jadi imam, pas diperhatiin, nih kayaknya mah
bukan Sarwita, Sarwiti kayaknya. Ya. Jadi kata orang mas Sarwita nih laki-laki nih, tapi kata Sinti kayaknya Sarwiti nih perempuan. Nggak yakin nih laki-laki nih. Dibalikin namanya, benar ternyata perempuan Sarwiti. Udah tahu ketahuan. Bagaimana hukumnya? Ya nggak boleh kita berjamaah sama dia. Ada orang mau jadi imam, kayaknya mau orang Islam, tapi saya curiga ini wajah bukan wajah orang Islam ya. Diperhatikan ternyata ada kaum salib. Wah, ketahuan dari awal. Tidak boleh kita beromong kepada dia. Atau si imamnya ini ternyata bawa najis. Kita tahu, ada najisnya nih. Di mana? Di sarungnya. Ada kotoran ayam. Nggak boleh kita ngomong sama dia. Kenapa? Dari awal sudah kan? Kalau maksanya, asal sholatnya dosa. Tuh. Bagaimana kalau ketahuannya lagi sholat? Lagi sholat. Ada orang jadi imam. Atau dari awal kita suruh dia jadi imam. Karena perasaan kita dia lebih fasihat bacaannya. Ada penampilan kayak penampilan ustaz udah. Ada gambut, ada buah kayak ustaz lah pokoknya malah. Udah Pak silakan jadi imam. Dia jadi. Baca Fatihahnya acak-acakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitanya udah jadi makmum nih. Ketahuan ternyata si imam ini umi. Ya Allah. Gimana hukumnya kita? Wajib mufarokoh. Wajib mufarokoh. Wajib niat keluar dari sholat jamaah. Tapi kita tetap di situ ya. Cuma kita melanjutkan sholatnya sendiri. Kalau nggak niat mufarokoh, nggak sah sholatnya. Tidak sah. Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Baik. Kalau ketahuan ternyata si imamnya ini adalah makmum. Ada orang lagi sholat nih, ya, rendengan gitu, rendengan. Pilih yang mana ya? Ini aja lah jadi imam. Allahu Akbar. Nah, ternyata yang kita jadiin imam, dia ini makmum yang di sebelah. Cuman dia sejajar, artinya nggak mundur sedikit, kan nggak ketahuan tuh. Ternyata dia makmum. Bagaimana sholat kita nih? Tidak sah, batal. Ulangi dari awal lagi. Batal, ulangi dari awal lagi. Iya. Paham ya? Itu kalau ketahuannya sedang sholat. Jadi kalau sedang sholat, perinciannya gini aja. Jika sesuatu yang kita ketahui itu adalah yang sulit diketahui secara normal, maka hukum sholat kita tetap sah, tapi wajib niat mufarokoh. Ya. Seperti apa? Seperti misalnya imam ini punya hadas kecil. Kita tahu nih dari sebelum sholat dia ngobrol sama kita dan dia kentut, ketahuan sama kita. Karena ngobrolnya lama, masuk waktu sholat, kita masih punya wudhu, kita langsung sholat. Ini teman kita, dia lupa dan kita pun lupa dia udah kentut. Akhirnya dia pun sholat jamaah dengan kita. Yang jadi masalahnya dia jadi imam. Pas si imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita yang mau ingat, yuk kentut tadi, belum wudhu. Saya dengar. Ini bagaimana sholatnya saya ini? Yang makmum, sholatnya adalah sah, tapi wajib niat mufarokoh. Kenapa? Karena hadas itu adalah sesuatu yang sulit diketahui secara normal oleh makmum. Beda halnya kalau ketika imam lagi sholat, kita lagi sholat jamaah dengan imam, lalu kita mengetahui sesuatu hal pada diri imam yang membuat sholat kita tidak sah. Tapi hal ini mudah diketahui kalau kitanya tidak lalai. Seperti apa? Seperti imam ini ternyata seorang perempuan, atau imam ternyata seorang kafir, atau di tubuhnya ada najis misalnya yang nampak, atau dia sebagai seorang makmum misalnya, atau dia ummi misalnya. Ya, jadi artinya mudah kita ketahui dari awal. Ketahuan. Kita tahunya ini ketika sedang sholat.
Bagaimana sholat kita? Wajaba istighnafuha li adamin iqadiha, maka hukumnya ternyata sholat kita dari awal tidak sah, maka wajib kita mengulanginya. Kenapa wajib mengulanginya? Sebab hal yang kita ketahui ada pada imam yang menyebabkan sholat kita tidak sah adalah termasuk daripada perkara mimma yutlau alaihi, yang mudah dilihat, yang mudah diketahui. Karena mungkin kita yang kurang teliti jadi nggak tahu, maka hukumnya sholat kita tidak sah, wajib diulang dari awal. Paham ya? Nah, kemudian masalah yang kelima, kita tutup dengan yang kelima dulu, yaitu masalah intizarul imami lidakhil. Imam menunggu orang yang mau masuk ke masjid atau ke mushola. Jadi kedengar nih, ada orang yang kecuprak di air mau masuk ke masjid, ada orang yang baru datang naik motor mau masuk ke mushola. Kita yang jadi imam dengar tuh, ya, atau ada langkah kaki menuju ke dalam masjid, maka si imam ini atau kita sebagai seorang imam sunnah menunggu. Ya, pada gerakan mana kita sudah menunggu atau imam sudah menunggu? Yustahabu fil ruku'i wa tasyahhudil akhir, sunnah menunggu pada saat ruku atau tasyahud akhir. Jadi ketika ruku misalnya nih, ada orang suara jalan kedengaran nih menuju jamaah, tunggu dulu, jangan dulu bangun i'tidal, tunggu pada saat kita ruku kalau kita lagi jadi imam, biar yang datang itu ikut jamaah dan dapat satu rakaat. Atau pada saat tasyahud akhir, kedengar ada yang datang mobil motor atau ada yang wudhu, kedengar ada yang jalan masuk ke dalam masjid mushola, jangan buru-buru salam imam. Sunnah dia menunggu biar yang datang itu dapat jamaah meskipun di rakaat terakhir. Tapi sunnah menunggu di sini harus memenuhi 5 syarat. Jika salah satu dari 5 syarat yang tidak ada, maka tidak disunahkan menunggu bagi imam. Syarat yang pertama, ayatan dakhilu idrakar rakaati birruku'i. Orang yang masuk harus meyakini dia mendapatkan satu rakaat dengan menemukan ruku imam. Artinya gini, dia mazhabnya Syafi'i. Ya. Jadi yang masuk ini mazhabnya Syafi'i. Karena dalam mazhab yang lain ya, ada yang mengatakan kalau si makmum menemukan ruku imam, ini tidak dikatakan dapat satu rakaat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, jika makmum datang, imam lagi ruku dan dia menemukan ruku tumaninah bersama dengan imam di ruku itu, maka hukumnya dia mendapatkan satu rakaat. Nah, jadi syarat yang pertama, si imam sunnah nunggu pada saat ruku adalah si makmum atau yang datang ini, yang masuk ini adalah orang yang mazhabnya Syafi'i, yang meyakini bahwa menemukan satu rakaat dengan sebab menemukan rukunya imam. Berarti kalau yang datang ini tidak meyakini bahwa satu rakaat itu bisa didapat dengan ruku bersama dengan imam, maka si imam tidak sunnah nunggu, terusin aja sholatnya. Nah, syarat yang kedua sunnah nunggu ya, alla ya'tadal hut'a fi taharrumihi. Orang yang masuk ini, yang akan ikut jamaah, tidak terbiasa lambat pada takbiratul ihram. Berarti si imam ini kan punya feeling nih, yang masuknya siapa orangnya nih. Ya. Kalau yang masuk ternyata dia punya penyakit was-was, takbirnya aja bisa 2 menit. Allah. Was-was. Nah, kalau imam tahu yang masuknya orang kayak gini, jangan ditunggu. Kenapa? Kelamaan nantinya tunggunya. Ya, berarti kan si imam punya feeling nih, yang masuk siapa berarti. Ya. Oh, ini orang yang masuk biasa, takbiratul ihramnya nggak lambat, tunggu. Ya. Jangan dulu i'tidal. Syarat yang ketiga, ayyazunna ityanahu bitaharrumi ala wajhi syar'i. Imam yang menunggu memiliki prasangka bahwa si makmum atau yang masuk ini
dia akan takbiratul ihram dengan cara yang syar'i. Jadi nggak cepat-cepat, ya. Ketika imam rukun nih, ada yang datang, imam harus punya feeling. Ini kalau saya tunggu, yang datang dia akan takbir dengan tepat, tidak buru-buru karena ngejar ruku, maka si imam sunnah ruku di ruku itu. Tapi kalau imam punya feeling, punya prasangka, wah ini orang nggak pernah ngaji nih. Kayaknya saya tunggu pada saat ruku, dia takbirnya buru-buru sehingga nggak benar niatnya, maka si imam tidak disunahkan menunggu. Repot juga ya. Tapi nunggu jangan ini. Biasa aja. Karena memang syaratnya ketat dan ada 5. Sunnah nunggu itu syaratnya ada 5. Syarat yang keempat, Allah yakhsha khurujal waqti. Imam yang menunggu tidak takut keluarnya waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat mepet nih, nggak usah ditunggu, nanti keburu habis waktu sholat. Syarat yang kelima, Allah yaqulan irtidah, nunggunya tidak terlalu lama, Itu 5 syarat tuh ya. Syarat yang pertama berarti orang yang masuk meyakini dia mendapat 1 rakaat dengan menemukan ruku bersama imam. Syarat yang kedua, ya, orang yang masuk ini tidak terbiasa lambat di dalam takbiratul ihram. Syarat yang ketiga, imam ya menyangka bahwa si yang masuk ini akan takbiratul ihram dengan cara yang benar. Syarat yang keempat, imam yang menunggu tidak takut keluarnya waktu sholat. Syarat yang kelima, nunggunya tidak terlalu. Ada 2 syarat lagi, 6 dan 7. Allah yumayyiza baina dakhilin, imam yang nunggu tidak ngebeda-bedain yang masuk. Ini susah ya. Tidak ngebeda-bedain yang masuk. Jadi kalau si itu yang masuk ditunggu, kalau si itu nggak ditunggu, itu nggak boleh. Yang beda-bedain. Dan yang ketujuh, ayakunan kilbahu liwajillah, menunggunya karena Allah. Yang datangnya lurah, tunggu. Yang datangnya RT, udah, nggak apa-apa kan kayak gitu. Ya. Nah, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjut masalah yang tengah, yaitu masalah mengulangi sholat. Apakah hukumnya seperti apa? Silakan ada yang mau tanya.